Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman yang solih dan solihah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar PPKN, tema 1, subtema 3. Yuk kita pelajari bersama. Teman-teman masih ingat nggak bunyi sila kedua Pancasila? Ayo, gimana bunyinya? Ya, benar ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dihafal ya teman-teman. Lambang sila kedua Pancasila apa sih lambangnya? Nah, lambangnya ini apa ini? Gambar apa? Rantai emas. Ya, makna lambang sila kedua adalah rantai berbentuk persegi itu melambangkan laki-laki. Sedangkan rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Jadi, mata rantai yang saling berkait, yang saling terhubung, itu melambangkan manusia yang saling membutuhkan. Manusia, baik perempuan dan laki-laki, perlu bersatu agar menjadi kuat. Dengan adanya persatuan, maka akan tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis, yang tentram, yang damai. Untuk itu, manusia harus saling menghargai dan tolong-menolong, karena manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri, harus membutuhkan orang lain, harus bersama orang lain. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Kegiatan atau perilaku apa saja sih saat kita bersama-sama anggota keluarga di rumah? Nah, ini ada beberapa contohnya. Contoh yang pertama, menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Jadi teman-teman harus menyayangi dan menghormati anggota keluarganya ya. Terus, kompak saat membersihkan kandang hewan. Misal teman-teman memelihara kucing. Jadi, membersihkannya harus kompak kerjasama. Nah, bisa juga dengan berbagi tugas dalam merawat hewan. Misalnya ada yang bertugas memandikan, ada yang bertugas membersihkan kandang, ada yang bertugas memberi makan, dan lain-lain. Terus, ada juga membantu pekerjaan rumah. Misalnya, ada yang membantu mencuci piring, atau mencuci baju, atau menyapu. Itu ya. Dan bisa juga bermain dan belajar dengan anggota keluarga. Misalnya bermain dengan adik, belajar dengan kakak atau orang tua. Sebenarnya masih banyak ya contoh perilaku yang lain. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah. Nah, contohnya melaksanakan piket kelas bersama regu piket. Nah, di sekolah kan biasanya ada piket kelas, teman-teman. Ya, tetap harus melaksanakan ya, sesuai jadwal. Yang kedua, berlatih menari bersama kelompok tari di aula sekolah. Nah, misalnya ada tugas menari atau saat pelajaran SPDP, kita belajar menari ya, kita belajar bersama. Selain itu, misalnya di pelajaran PJOK, olahraga di lapangan bersama, itu juga menunjukkan persatuan. Terus berteman dengan semua anak tanpa membeda-bedakan. Jadi teman-teman nggak boleh pilih-pilih teman. Selanjutnya, membantu teman yang mengalami kesulitan. Misalnya, ada teman yang kesulitan dalam mempraktekkan gerak tari dan teman-teman bisa melakukannya. Ya, sebaiknya teman-teman membantu teman yang kesulitan tersebut.
Tapi nggak boleh saat ada teman yang kesulitan saat ujian, teman-teman nggak boleh ngasih tahu. Harus mandiri kalau mengerjakan ujian. Selanjutnya, mengerjakan tugas kelompok dengan rukun. Misal ada tugas dari ustazah, ya teman-teman harus melaksanakan, mengerjakan tugasnya dengan rukun. Nggak boleh teman-teman ingin ganti kelompok, kan nggak boleh pilih-pilih teman. Jadi harus mengerjakannya dengan rukun. Selanjutnya, mau berbagi makanan dengan teman. Misalnya saat pembelajaran tatap muka di sekolah dan diminta membawa snack, tetapi teman kalian ada yang lupa membawa snack, ya kalian berbagi dengan teman itu. Itu ya contohnya. Selanjutnya kita lihat perilaku apa saja sih yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Nah, contohnya apa saja? Nah, yang pertama misalnya ikut kerja bakti bersama warga setempat. Biasanya kan di desa ada kerja bakti atau gotong royong. Nah, teman-teman bisa bantu. Misalnya ikut menyapu gitu. Terus membantu tetangga yang terkena musibah. Misalnya ada tetangga yang sakit, ya teman-teman jenguk dan membawakan misalnya bingkisan atau mendoakannya biar cepat sembuh. Atau misal ada tetangga teman yang kurang mampu, nah teman-teman bisa memberikan santunan atau memberikan makanan itu untuk tetangga. Selanjutnya, toleransi kepada semua warga. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu menghargai atau menghormati. Jadi semua warga baik masih muda ataupun sudah tua harus dihormati, dihargai. Harus bersikap yang baik, bertata krama yang baik. Nah, selanjutnya rukun dengan tetangga. Tetangga kan orang yang paling dekat dengan kita, jadi kita harus rukun, harus memperlakukan tetangga kita dengan baik. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum. Misal di suatu desa diadakan agenda kerja bakti atau gotong royong, ya teman-teman ikut meskipun di rumah masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Teman-teman mendahulukan kepentingan bersama. Nah, itu ya teman-teman yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya ustazah minta maaf. Dan pesan ustazah, kalian harus tetap semangat. Walaupun masih daring, harus semangat belajarnya. Jangan lupa ibadahnya juga ya. Oke, sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.